Soalnya kalau bentuknya gini itu cintaku padamu sayang. Kuntul. Halo CS-CSku, bertemu kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Seorang pemuda laknat yang tidak tertarik dengan kampanye membosankan 5 tahunan, oke? Baiklah, berikut ini gua akan meringkas perjalanan band thrash metal bernama Exodus. Mereka dianggap sebagai pionir thrash metal dan memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik metal di dunia. Oke CS-CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Maka kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku. Dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, and on the throne. We're gonna woke up this morning and you wasn't sure just how. No, we didn't know. Out of control to ruin today. Scene dibuka pada tahun 1979 ketika Kirk Hammett dan tim Angelo membentuk band bernama Exodus. Nama Exodus sendiri diambil dari kisah perbudakan kaum Israel selama periode Mesir kuno. Kelompok Israel konon dibebaskan oleh Yahweh, yaitu Tuhan bangsa Israel, dan meninggalkan Mesir kuno untuk menghindari kekejaman Raja Fir'aun. Cerita tersebut tertulis dalam 4 kitab Taurat dan diakui sebagai asal-usul bangsa Israel meski masih diperdebatkan oleh para ilmuwan. Di sisi lain, setelah resmi terbentuk, tim kemudian merekrut 2 teman sekolahnya dan mulai melakukan sesi latihan dengan formasi Kate pada vokal, Hammett pada gitar, Tim pada gitar 2, Melson pada bass, dan Tom pada drum. Mereka lalu menggelar pertunjukan pertamanya di acara komunitas dengan membawakan lagu cover bergaya hard rock di tahun 70-an. Pada tahun 1980, mereka mulai menulis lagu sendiri dengan mengangkat isu mengerikan dan mitologi Nordik yang jarang dibahas oleh band lainnya. Hal itu membuat mereka mulai menjadi pusat perhatian dan diundang di berbagai acara komunitas. Bahkan mereka hingga memiliki basis penggemar sendiri dan menjadi sangat populer di kalangan anak muda. Namun setelah itu, mereka harus kehilangan 2 personilnya sekaligus setelah Kate dan Melson memutuskan keluar dari band karena ingin fokus dengan pendidikannya. Hal itu membuat Tom sang drummer mengambil alih posisi vokal sambil bermain drum dan merekrut seorang basis bernama Jeff. Dengan formasi tersebut, mereka mulai menggelar banyak pertunjukan dan merekam demo untuk pertama kalinya. Pada tahun 1981, Hammett mulai bereksperimen dengan menggabungkan musik heavy metal dan punk rock yang dianggap aneh namun tetap nikmat untuk didengar. Ia kemudian mengirim demo ke beberapa label Amerika, tetapi ditolak karena dianggap tidak memiliki kualitas. Penolakan tersebut membuat Hammett dan kawan-kawannya membenci label besar dan menghina para pemiliknya. Ia juga berjanji akan membesarkan nama Exodus tanpa bantuan label besar atau pihak manajemen. 2 minggu kemudian, tim memilih mengundurkan diri dari band setelah mendapatkan pekerjaan sebagai desainer. Walaupun saat itu ia dicegah oleh teman-temannya, namun tim tetap dengan keputusannya karena pekerjaan yang ia dapatkan merupakan impian terbesarnya. Setelah kepergian sahabat terbaiknya,
Hammett mulai tidak percaya diri dan menolak tawaran untuk tampil karena berbagai alasan, hingga sempat berpikir untuk membubarkan bandnya, namun berhasil dicegah oleh teman-temannya. Pada tahun 1982, Hammett merekrut seorang vokalis bernama Paul karena terkesan dengan karakter suaranya. Ia juga merekrut Gary sebagai personil tetap dan merilis 2 lagu yang membawa nama mereka menjadi semakin dikenal. Di periode tersebut, Exodus mulai mencampurkan unsur hardcore punk ke dalam lagunya, namun lebih keras dan lebih mengerikan, hingga mereka dianggap sebagai salah satu pionir untuk skena thrash metal Amerika dan menjadi band thrash metal pertama di Bay Area. Lalu dengan keberhasilan lagu terbarunya, mereka tampil di festival musik besar sebagai band pembuka untuk Metallica. Tetapi mereka kemudian dikenal sebagai band pembuat onar karena setiap mereka tampil selalu berakhir ricu dan penuh dengan kekerasan. Pada tahun 1983, mereka tampil di acara komunitas yang dihadiri oleh lebih dari 10.000 penonton. Lalu ketika mereka akan membawakan lagu ketiganya, salah satu penonton menghina Paul karena memiliki wajah seperti kaum Yahudi. Karena hal itu, Paul menyerang dan memprovokasi penonton untuk memukuli pria yang telah menghinanya. Namun saat itu, polisi berhasil membawa pria tersebut keluar dari acara sebelum tewas dihajar massa. Akibat dari kejadian tersebut, Paul diamankan oleh kepolisian atas tuduhan menghasut yang dapat mengancam nyawa orang lain. Meski begitu, Paul akhirnya kembali dibebaskan setelah membayar uang jaminan dan mendatangkan seorang pengacara. Beberapa bulan kemudian, Hammett ditemui oleh James, pentolan dari band Metallica. James memintanya untuk menggantikan posisi Dave Mustaine yang telah keluar dari band. Awalnya, Hammett menolak permintaan tersebut karena tidak enak dengan Dave yang telah ia anggap sebagai teman baiknya. Tetapi setelah mendapatkan izin dari Dave yang saat itu telah mendirikan band Megadeth, Hammett akhirnya resmi bergabung dan meninggalkan Exodus yang ia bangun dengan susah payah. Beberapa minggu kemudian, Jeff memilih keluar dari Exodus karena ingin membentuk band sendiri, sebuah band death metal yang cukup disegani di Amerika. Pada tahun 1984, Gary merekrut 2 personil baru dan bergabung dengan label independen asal Amerika. Bersama label tersebut, Exodus merilis album pertamanya yang berhasil sukses secara komersial. Album tersebut dianggap sebagai album thrash metal paling berpengaruh untuk perkembangan musik metal di Amerika. Bahkan majalah AllMusic menyebutnya sebagai salah satu album terpenting dalam sejarah musik metal di dunia dan bertanggung jawab atas munculnya band thrash metal generasi berikutnya. Saat diwawancara, Gary mengatakan jika ia memikul beban yang sangat berat setelah ditinggalkan oleh para pendiri dari Exodus. Ia harus memutar otak dan berjuang sendirian agar karyanya bisa diterima dan dinikmati oleh banyak orang. Ia juga harus terus menjalankan pesan dari Hammett yang melarang jika Exodus bergabung dengan label besar. Pada tahun 1985, mereka menggelar tur dengan beberapa band terkenal seperti Venom, Anthrax, Slayer, dan Megadeth. Mereka kemudian mendapatkan banyak tawaran untuk tampil dan menjadi band paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Citra mereka sebagai band paling rusuh di Amerika berhasil menarik perhatian salah satu label besar asal Jerman. Tapi Gary menolak tawaran untuk bergabung dan menegaskan jika Exodus tidak tertarik dengan uang atau ketenaran
hingga mengatakan bahwa ia hanya ingin berkarya sesuai keinginannya karena bermusik merupakan hobi bukan untuk mencari penghasilan. Di periode tersebut, Paul mulai menjadi seorang pecandu yang membuat sikapnya mulai berubah. Ia sering menghilang tanpa kabar dan tidak pernah hadir saat melakukan sesi latihan. Meski Gary sempat menegurnya, namun Paul malah tersinggung yang memicu perkelahian. Karena hal itu, Paul akhirnya dikeluarkan dari band dan posisinya sebagai vokalis digantikan oleh Steve, mantan personil dari band metal Amerika. Sepanjang tahun tersebut sampai tahun 1991, mereka telah merilis 2 album yang kembali berhasil sukses secara komersial. Mereka kemudian menggelar tur panjang ke beberapa negara dan merekrut seorang drummer profesional bernama John. Pada tahun 1992, mereka merilis album yang mendapatkan kritikan keras dari para penggemarnya. Selain itu, lagu mereka yang memiliki durasi 11 menit menjadi lagu paling dibenci oleh para penggemarnya. Hal itu karena lagu tersebut tidak sesuai dengan citra mereka yang keras dan album mereka dianggap sebagai album terburuk yang pernah mereka rilis. Karena kritikan dan kegagalan album terbarunya, para personil mulai saling menyalahkan yang menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Bahkan para promotor enggan untuk mengundang Exodus karena dianggap tidak layak untuk ditampilkan. Di tahun berikutnya, tepatnya tahun 1993, Gary memutuskan untuk membubarkan Exodus karena dianggap tidak memiliki masa depan. Setelah itu, Gary dan Tom membentuk band baru dan tampil di beberapa acara hingga merilis 4 lagu. Di sisi lain, Exodus sempat bersatu kembali di tahun 1997, namun kembali bubar karena masalah yang tidak dipublikasikan. Meski begitu, Exodus mendapatkan penghargaan dari majalah Rolling Stone sebagai salah satu band thrash metal terbaik dengan album terlaris sepanjang masa, hingga diundang untuk tampil di acara penghargaan namun tidak hadir karena masalah pribadi. Pada tahun 2001, Gary membangkitkan kembali Exodus setelah insiden mengerikan yang dikenal sebagai serangan 11 September. Mereka membuat pertunjukan amal yang semua keuntungannya disumbangkan kepada keluarga korban tragedi mengerikan tersebut. Mereka juga menggelar konser penggalangan dana yang didedikasikan untuk Charles Billy, seorang musisi thrash metal yang telah menderita kanker langka dan mematikan. Dalam pertunjukan tersebut, mereka tampil dengan membawakan lagu bersama Paul, vokalis pertamanya. Kembalinya Paul ke dalam formasi membuat musik Exodus kembali agresif dan beringas seperti sebelumnya. Karena hal itu, para penggemarnya memuji penampilan mereka sampai dianggap sebagai band thrash metal yang sesungguhnya. Pada tahun 2002, Paul, sang vokalis, dilarikan ke rumah sakit setelah kejang-kejang dan mengalami gejala stroke. Walaupun sempat dirawat selama 1 minggu, tetapi Paul akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena komplikasi yang ia derita. Kematian Paul, sang vokalis, menjadi berita besar di Amerika sampai diliput oleh banyak media internasional. Ketika diwawancara, Gary mengatakan jika ia terkejut saat mendengar kabar kematian vokalisnya. Pasalnya, 2 minggu sebelum kematiannya, ia sempat bertemu untuk membicarakan album terbarunya. Beberapa bulan kemudian,
Gary merekrut Steve, mantan personilnya, untuk menggantikan Paul sebagai vokalis. Setelah itu, mereka akhirnya bergabung dengan label asal Jerman yang telah membesarkan banyak band metal di dunia. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2003, mereka telah melakukan banyak pertunjukan, termasuk tampil di acara penghargaan bergengsi. Pada tahun 2004, mereka merilis album terbarunya yang menjadi album paling ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Album tersebut dianggap sebagai album paling penting untuk kebangkitan musik thrash metal di tahun 2000-an dan menginspirasi band metal yang mulai bermunculan di seluruh dunia. Tetapi ketika mereka menggelar tur dunia, Gary dan Steve terlibat konflik karena masalah perbedaan pendapat. Saat itu, Steve ingin bandnya bergabung dengan label besar, tetapi Gary tetap dengan pendiriannya untuk menolak bergabung dengan label besar yang ia sebut sebagai industri kapitalis. Karena hal itu, Steve memilih keluar dari band dan digantikan oleh Rob sebagai vokalis audisional. Mereka kemudian vakum setelah Tom dilarikan ke rumah sakit karena penyakit saraf yang membuatnya tidak bisa berjalan. Pada tahun 2008, mereka muncul kembali dengan merilis album ke-8-nya yang kembali berhasil sukses secara komersial. Setelah itu, mereka muncul sebagai pengisi suara dalam serial animasi dan menggelar tur Amerika Utara bersama kreator. Saat diwawancara, Tom mengatakan jika ia keberatan ketika Exodus disebut sebagai band thrash metal paling berpengaruh di dunia. Menurutnya, Exodus hanyalah band biasa yang tidak berminat untuk mencari ketenaran apalagi menginspirasi banyak orang, karena Exodus sendiri terlahir dari hobi yang memegang prinsip sebagai band anti-kapitalis. Selain itu, tim juga mengatakan jika mereka hanya ingin tetap di jalurnya sebagai band underground yang berisi para pemberontak. Meski begitu, mereka telah diakui oleh dunia sebagai pionir untuk genre thrash metal dan dikenal karena tanpa bantuan dari label besar. Bahkan mereka disebut sebagai salah satu dari 5 band thrash metal terbaik sepanjang masa, meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya. This one's for all you old school motherfuckers. Tiga tahun kemudian, tepatnya di tahun 2011, mereka menjadi headline di festival musik tahunan yang disebut sebagai salah satu festival terbesar di Eropa. Mereka kemudian menggelar tur bersama Rob Zombie dan Slayer, di mana Gary tampil sebagai gitaris Slayer untuk menggantikan Jeff yang sedang dirawat di rumah sakit. Di tahun berikutnya, Exodus menggelar konser reuni dengan mendatangkan semua personilnya termasuk para pendirinya. Acara tersebut digelar untuk memperingati kematian Paul sang vokalis dan menjadi konser pertama Hammett setelah berpisah selama lebih dari 20 tahun. Pada tahun 2013, Gary dikritik oleh para penggemarnya karena telah bergabung dengan Slayer sebagai personil tetap. Ia juga dituduh sebagai orang yang tidak tahu diri karena menggantikan Jeff dari Slayer, padahal Jeff sendiri baru saja meninggal dunia. Pada tahun 2014, Steve dan Gary akhirnya kembali ke dalam formasi Exodus. Walaupun saat itu Gary masih menjadi personil dari band Slayer. Dengan formasi tersebut, mereka merilis album ke-10-nya yang menampilkan lagu kolaborasi bersama Hammett sang pendiri. Lalu untuk mempromosikan album terbarunya, mereka menggelar tur dunia selama 1 tahun dan tampil di berbagai acara festival musik besar. Tetapi di tahun 2016, Exodus menghilang dari publik tanpa alasan yang jelas dan terlihat Gary fokus dengan Slayer hingga memunculkan rumor yang mengatakan jika Exodus telah bubar.
Pada tahun 2018, Exodus menggelar pertunjukan reuni dan tampil di acara yang digelar di negara Jerman. Mereka juga menjadi headline di acara tahunan bersama beberapa band besar lainnya seperti Sodom dan Dead Angel. Sepanjang tahun tersebut hingga tahun 2021, Exodus kembali konsisten mengerjakan materi baru setelah Gary meninggalkan Slayer yang telah bubar. Kemudian mereka merilis album ke-11-nya yang sebagian keuntungannya disumbangkan kepada organisasi yang menangani pandemi COVID-19. Di sisi lain, Exodus telah dianggap sebagai pionir untuk genre thrash metal dan menjadi band thrash metal pertama Bay Area sebelum Metallica. Mereka juga disebut sebagai salah satu dari 4 band thrash metal yang memiliki pengaruh besar untuk musik metal di dunia. Bahkan media musik Amerika menempatkan mereka di nomor 5 sebagai band thrash metal terbaik sepanjang masa dan tercatat sebagai band speed metal yang setara dengan Rolling Stone dan berperan penting untuk perkembangan musik dunia. Walaupun sepanjang perjalanan mereka telah melakukan banyak pergantian personel dan sempat vakum, namun Exodus masih tetap aktif hingga sekarang dan terus menyebarkan pengaruhnya melalui karya hebatnya. Lalu film pun selesai. Inside until the two collided. Eagerly we take the best. Built in the higher resurrection. Musik metal adalah musik yang tidak membosankan dan tidak mudah dipahami jika Anda tidak menjiwainya. By Tukang Cuangki. Oke cesku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye hampura balelo cesku. Motor goblok.